Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi kepada kalian, yaitu mengenai bab 3 tentang menyusun cerita pendek. Namun sebelum Bapak menjelaskan tentang apa itu cerita pendek dan mengapa kita harus menyusun cerita pendek, ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan mengenai indikatornya, yaitu pertama, siswa diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri dari cerita pendek, jenis-jenis cerita pendek, unsur pembangun cerita pendek, dan pengertian cerita pendek. Yang kedua, siswa diharapkan mampu untuk bisa menjelaskan apa itu cerita pendek, bagaimana cara mencari unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek, bagaimana jenis-jenis cerita pendek, apa saja ciri-ciri cerita pendek, dan lain sebagainya. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu nanti untuk bisa menyusun atau membuat cerita pendek. Nah, baik, sekarang kita akan maju ke materi tentang bab 3, yaitu tentang menyusun cerita pendek. Di sini ada menyusun cerita pendek. Yang pertama, A. Di sini mengidentifikasi cerita pendek. Perlu kalian ketahui, apakah kalian tahu atau tidak apa yang dimaksud dengan cerita pendek? Nah, cerita pendek atau disingkat cerpen ya, merupakan karya sastra yang berbentuk fiksi. Fiksi ini artinya yaitu berbentuk khayalan, jadi bukan nyata. Sesuai namanya, cerita pendek atau cerpen kependekan dari cerita pendek. Akan tetapi, ukuran panjang pendek cerita memang tidak ada aturan pasti. Nah, biasanya juga cerita pendek itu hanya dibaca dalam sekali dudukan dan tidak lebih dari 10 halaman dan tidak lebih dari 10.000 kata dalam isi cerita pendek tersebut. Selain pengertian dari cerita pendek, yang kedua yaitu tentang ciri-ciri cerita pendek. Kalian perlu mengetahui apa sajakah itu ciri-ciri cerita pendek. Suatu hal bisa disebut cerpen atau cerita pendek jika memenuhi 6 kriteria ciri-ciri di sini. Apa sajakah itu? Yang pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Jadi maksudnya cerita pendek itu hanya terdiri dari 10 halaman dan tidak pernah lebih ya, seperti itu. Kalau lebih atau kebanyakan misalkan 20 halaman, 30 halaman, 50 halaman, bahkan sampai 100 halaman, itu bukan cerpen namanya. Itu namanya roman atau bisa disebut juga novel ya, seperti itu. Nah, yang kedua di sini habis dibaca sekali duduk. Apa maksudnya habis dibaca sekali duduk? Yaitu cerpen ini bisa dibaca hanya 1 kali duduk. Jadi ketika kita duduk membaca cerpen, kita akan bisa beres membaca cerpen dari halaman awal sampai halaman terakhir.